Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran kita dengan doa, mudah-mudahan kita mampu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mudah meresap dalam hati kita. Mari kita ikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang gemar menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.7. Memahami Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu melafalkan Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Kita masuk pada kajian Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 122 tentang pentingnya menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kanal
mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Isi kandungan ayat yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Apabila terjadi peperangan, maka umat Islam tidak wajib semuanya ke medan perang. Artinya ada pembagian tugas dalam masyarakat Islam. Tidak semua orang yang beriman harus berangkat ke medan perang, namun hanya sebagian saja. Yang kedua, ada sebagian yang tetap tinggal untuk memperdalam ilmu agama. Itu untuk membentuk dirinya, pribadinya menjadi orang yang tafaqquh fiddin, yaitu faham akan agamanya dalam makna yang luas. Dengan demikian, umat Islam terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan. Karena ada yang memberi pengajaran sehingga ajaran agama dapat diketahui secara merata oleh seluruh umat Islam. Yang ketiga, makna ta'ifah itu bukan satu atau dua orang yang ahli atau pakar dalam bidangnya, tapi satu kelompok. Yang keempat, tujuan perang dalam Islam bukanlah untuk menindas, bukanlah pula untuk menzolimi, akan tetapi tujuan perang dalam Islam adalah dalam rangka membela diri. Yang kelima, anak-anakku yang dirahmati Allah, tujuan mendalami ajaran Islam adalah untuk menghilangkan kebodohan dan keterbelakangan umat Islam. Yang selanjutnya isi kandungan ayat ini pun itu orang yang faham dalam agama hendaknya mengajarkan kepada manusia dan serta memberi nasihat kepada mereka. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hidup dengan saling nasihat menasehati dalam kebenaran
saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Kajian hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Katsir bin Qaisin qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda'i fi masjid Dimashq faja'ahu rajulun faqala ya Abad Darda'i inni ji'tuka min madinatir rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadithin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqam min turukil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sairil kawakib wa innal 'ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Katsir bin Qais ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda kerelaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam bulan purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud.
isi kandungan hadis. Yang pertama, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajibannya adalah menuntut ilmu. Yang kedua, para malaikat sangat senang melihat orang-orang yang gigih dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, isi kandungan hadis ini adalah seluruh makhluk yang berada di muka bumi, langit, akan memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Ada perumpamaan orang yang berilmu dan ahli ibadah ibarat bulan purnama yang bersinar di antara bintang-bintang. Kita tahu betapa terangnya bulan purnama ketika bersinar. Ia mengalahkan seluruh terangnya bintang-bintang yang ada di langit. Itulah keutamaan alim dan orang yang ahli ibadah. Orang alim bagaikan bulan purnama yang bersinar terang. Orang yang ahli ibadah bagaikan bintang-bintang. Orang yang berilmu yang biasa disebut dengan para ulama merupakan pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan harta dan benda, tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan jabatan, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Anak-anakku sekalian, dari materi terkait dengan kandungan ayat, hadis, keutamaan daripada menuntut ilmu, maka ini seyogianya mampu membentuk sikap dan perilaku yang tercermin pada diri kita. Maka ada sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat dan hadis di atas. Yang pertama, ayat dan hadis tersebut memiliki motivasi, mendorong kita untuk menuntut ilmu sepanjang hidup kita. Biar kata usia kita sudah usia uzur sekalipun, jangan pernah kita berhenti untuk menuntut ilmu. Yang kedua, mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan semangat untuk mengajarkan kepada orang lain. Meskipun dalam kondisi saat ini kita belajar di rumah, aktivitas di rumah, kita belajar melalui online daring, tapi ini bukan alasan untuk bermalas-malasan, bukan alasan untuk menghalangi kita menggapai sebuah ilmu. Tapi keadaan ini mari pacu diri kita, semangat kita dalam meraih ilmu, dalam menggapai sebuah ilmu, kita tingkatkan lebih baik lagi. Kemudian mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai ilmu yang kita sudah raih, ilmu yang sudah kita dapatkan, tapi kita tidak mampu mengamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berharga. Man alima bi ghairi amalin kasyajarah bila thimarin.
Siapa yang berilmu tapi tidak beramal, maka itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Bertahun-tahun kita menanam mangga, tapi mangga itu tak berbuah. Itu diibaratkan orang yang berilmu sudah lelah, letih untuk meraih sebuah ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tak berbuah. Kemudian sikap dan perilaku selanjutnya yaitu menghindari sikap sombong. Dimanapun kita berada, kalau kita datang di satu kampung, kita datang sebagai orang kaya, ingat di situ ada orang yang lebih kaya. Kalau kita datang di satu kampung, di satu desa, di satu daerah, kita sebagai orang yang pintar, ingat di situ ada orang yang lebih pintar. Ilmu yang kita miliki bukan sebagai alat untuk membanggakan diri dan sombong di hadapan orang, tapi jadikan ilmu menjadi perangai akhlak yang menuntun kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Baik anak-anakku sekalian, ini materi kita pada hari ini, dengan harapan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pembelajaran pendidikan Islam pada kali ini yang sudah kita pelajari, dengan harapan mudah-mudahan apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.